istirahat. Misteri Tol Cipularang, perjalanan dari Jakarta ke Bandung biasanya nggak terlalu lama, cuma 3 jam. Tapi, perjalanan kali ini beda, dimulai dari sebuah kejadian aneh di tengah hujan deras. Di KM 90-an Tol Cipularang, yang bikin gue nggak bisa tidur tenang hingga sekarang. Gue dan Mbak Rita berangkat sekitar jam 12 siang, dengan rencana santai, tapi siapa sangka perjalanan itu malah membawa kita ke sebuah pengalaman yang susah dijelaskan. Di antara hujan, angin kencang, dan kejadian tak terduga, gue dan Mbak Rita seolah terjebak dalam sebuah misteri yang nggak bisa kami pahami. Simak sampai habis ya, jangan lupa subrek, like, dan komen. Mari kita tonton. Aku, Mbak Rita, dan beberapa teman memutuskan untuk jalan-jalan hari Sabtu jam 12 siang. Awalnya sih niatnya mau olahraga pagi, tapi karena kita semua nggak sanggup bangun pagi, jadilah pindah jadwal. Sebagai gambaran, Mbak Rita ini memang orang yang nyentrik banget. Dia perempuan, tapi gayanya lebih mirip laki-laki, rambutnya cepak, dan bajunya hampir selalu serba hitam, dari atas sampai bawah. Ini bukan sekali dua kali, tapi hampir setiap hari. Pas hari H, seperti biasa, Mbak Rita tampil dengan ciri khasnya. Dia pakai celana pendek hitam, baju hitam, dan ini yang bikin beda, lipstik merah menyala, kontras banget sama gayanya yang biasanya tomboy. Aku sih udah terbiasa lihat dandanannya yang unik ini. Walaupun gayanya begitu, Mbak Rita itu orangnya asik banget. Kemanapun kita pergi, dia selalu jadi pusat perhatian. Nggak heran sih, soalnya siapa yang bisa lupa sama gaya nyentrik dan kepribadiannya yang seru. Hari itu akhirnya jadi salah satu jalan-jalan yang nggak bakal kita lupa. Mbak Rita ini memang orang yang gampang banget dikenali. Bahkan dari jauh atau di tengah keramaian, gayanya yang nyentrik bikin dia selalu stand out. Nah, waktu itu, kita udah sepakat mau jalan jam 12 siang ke Bandung, udah siap-siap berangkat. Tiba-tiba Mbak Rita nanya, "Putru, bisa nyetir mobil kan? Boleh nggak lo aja yang nyetir sampai Bandung?" Gue nggak enak badan banget. Gue langsung deg-degan dengar permintaan itu. Bayangin aja, gue yang harus bawa mobil sampai Bandung. Gue sempet mikir, apa mending kita batal aja ya kalau Mbak Rita sakit, tapi dia malah ngeyel. "Enggak, jangan batal, gue tetap mau ke Bandung, lo yang nyetir aja, nanti minggu pas pulang gue gantian nyetir, ya." Akhirnya, ya udah, gue setuju. Jam 12 siang kita jalan, pas matahari lagi terik-teriknya, dari Jakarta Barat menuju Bandung. Gue yang nyetir sambil berusaha tetap fokus di tengah panas dan rasa deg-degan. Tapi baru aja jalan beberapa kilometer dari apartemennya, Mbak Rita udah tidur pulas di jok penumpang. Tidurnya kayak nggak ada beban. Padahal gue lagi mikir keras gimana caranya biar aman sampai tujuan. Selama di perjalanan, gue cuma bisa pasrah sambil ngomong ke diri sendiri. "Ya, ini sih rasanya sama aja kayak gue jalan sendirian." Judul, Road Trip Drama di Cipularang. Pas tahu harus nyetir sendirian sampai Bandung, gue udah agak deg-degan, nggak ada teman ngobrol, dan ini artinya gue bakal melewati tol Cipularang sendirian, lebih tepatnya yang melek sendirian. Tol itu kan panjang banget, jadi otomatis gue harus cari cara buat ngusir rasa bosan dan ngantuk. Sepanjang jalan, gue pasang lagu-lagu favorit sambil nyanyi kecil, semoga aja bisa bikin mata tetap segar. Tapi sampai di KM 72, gue mulai ngerasa ngantuk juga. Kebetulan di situ ada rest area, jadi gue mutusin buat berhenti sebentar dan beli kopi. Mbak Rita sempat kebangun pas gue berhenti. Dia tanya, "Mau kemana?" Gue jawab, "Beli kopi," dan dia cuma bilang, "Oh, oke." Setelah itu, dia tidur lagi di mobil. Nggak kunci, gue pun lanjut beli kopi. Setelah selesai, gue balik ke mobil dan jalan lagi. Tapi cuaca mulai berubah. Dari yang tadinya panas terik matahari, mendadak mendung saat gue lanjut jalan. Pas masuk ke KM 90-an, gue langsung ingat, ini area yang sering banget disebut orang karena banyak kecelakaan besar di situ. Rasanya bulu kuduk gue berdiri, jadi otomatis gue baca doa apapun yang gue bisa, ayat kursi, surat-surat pendek, semuanya gue baca demi ketenangan hati. Dan benar aja,
Pas masih di KM 90, tik, 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 hujan deras tiba-tiba turun. Masuk KM 92, hujannya makin gila, deras banget, kencang, dan disertai angin yang bikin kaca mobil kayak digebukin. Saat itu gue mulai panik, setir mobil gue genggam erat-erat, fokus penuh biar nggak goyah. Hujan deras, angin kencang, dan suasana Cipularang yang terkenal bikin merinding. Di momen itu, gue ngerasa ujian sesungguhnya baru dimulai. Judul, deg-degan di tengah hujan Cipularang, hujan deras yang tiba-tiba bikin gue makin deg-degan. Gue perlambat laju mobil, karena jarak pandang bener-bener pendek banget. Kabut tipis ditambah derasnya air bikin gue susah lihat apa yang ada di depan, terutama mobil-mobil besar seperti truk. Untuk jaga-jaga, gue nyalain lampu hazard, lampu sein kanan kiri yang nyala barengan. Kalau gue salah sebut namanya, maaf ya, pokoknya itu yang gue nyalain biar mobil di belakang tahu gue lagi ekstra hati-hati. Di tengah hujan yang makin menggila, gue nyetir lebih pelan sambil fokus penuh. Anehnya, tadi sepanjang jalan panas terik, tapi pas masuk KM ini, tiba-tiba cuaca berubah total. Kepala gue langsung mikir, aduh, horor banget sih ini. Tapi gue paksa diri buat positive thinking, mungkin karena ini jalan di atas gunung. Curah hujannya jadi lebih tinggi, pikir gue mencoba menenangkan diri. Tapi suasana makin tegang saat masuk KM 97. Hujan yang tadi deras berubah jadi badai kecil. Angin kencang terus menghantam mobil, bikin gue harus pegang setir erat-erat. Hati gue nggak karuan, tapi gue terus yakinin diri, santai, pelan-pelan aja, pasti bisa sampai. Satu hal yang gue pelajari saat itu, Cipularang di tengah hujan bukan cuma soal berkendara, tapi juga soal mental. Sampai di KM 97, gue nggak tahan lagi dan memutuskan buat melipir ke rest area. Kebelet pipis banget, jadi gue buru-buru keluar mobil sambil bawa payung pribadi yang memang sengaja gue bawa buat jaga-jaga di Bandung. Mobil gue tinggalin dalam keadaan kunci masih di dalam, soalnya Mbak Rita kan tetap di mobil, tidur pulas. Setelah selesai dari toilet, gue mampir ke minimarket buat beli minuman hangat lagi. Sebelumnya, di KM 72 gue udah beli kopi, jadi kali ini gue ambil teh panas. Sambil nunggu tehnya disiapin, gue muter-muter sebentar ke rak makanan, cari cemilan buat di jalan. Nah, pas gue lagi ngelihat rak makanan, dari sudut mata gue ngelihat ada seseorang berdiri di samping gue. Pakaiannya serba hitam, dan langsung aja gue tahu itu Mbak Rita. Gue bahkan gak perlu mikir dua kali, gaya nyentriknya kan khas banget. Tapi ada yang aneh, Mbak Rita itu diem banget, berdiri kaku sambil bengong, matanya gak bergerak sama sekali, kayak lagi melamun berat. Gue langsung nyapa, Mbak, udah bangun, ikut nyari cemilan juga, iya. Tapi dia gak jawab, gak ada reaksi sama sekali, matanya tetap kosong, kayak gak sadar gue lagi ngomong. Seketika badan gue merinding. Gue tahu betul Mbak Rita nggak pernah kayak gini. Biasanya dia yang paling responsif kalau diajak ngobrol. Hati gue mulai nggak enak. Gue berusaha tetap tenang. Tapi pikiran gue udah lari kemana-mana. Apa iya ini beneran Mbak Rita? Atau ada sesuatu yang lain? Di depan rak makanan, gue melihat Mbak Rita berdiri diam. Matanya menatap tumpukan cemilan. Gue pikir, dia turun dari mobil buat belanja juga. Jadi gue coba nyapa lagi. Mbak Rita, turun juga, mau beli apa? Tapi dia nggak jawab, posisi tubuhnya nggak berubah sama sekali, tegak berdiri dengan mata tetap mengarah ke rak makanan. Gue jadi bingung, mau beli apa, Mbak? Biar sekalian gue aja yang bayarin. Tanya gue lagi, berharap ada respon. Tapi dia masih diem, gue mulai heran, tapi nggak mau mikir yang aneh-aneh. Mungkin dia lagi konsentrasi pilih jajan, pikir gue. Apalagi suara hujan di luar minimarket berisik banget. Jadi mungkin dia nggak dengar gue ngomong. Gue putusin buat ngediemin dia dulu. Ya udah, Mbak, gue bayar duluan ke kasir. Ya, kata gue sambil jalan ke meja kasir. Pas gue selesai bayar, gue sempat nengok lagi ke arah rak tempat dia berdiri tadi. Mbak Rita masih di situ, nggak bergerak sedikit pun. Raut mukanya sama, caranya berdiri pun nggak berubah. Dalam hati, gue mulai merasa ada yang nggak beres. Tapi gue coba cuek. Gue putusin buat balik duluan ke mobil. Ah, mungkin dia cuma lagi pengen sendiri, pikir gue, mencoba menenangkan diri. Gue keluar dari pintu supermarket, gue langsung buka payung,
siap-siap balik ke mobil di tengah hujan deras. Tapi di situ gue kaget setengah mati. Di dalam mobil, gue lihat Mbak Rita masih tidur pulas di jok penumpang, persis seperti sebelum gue turun tadi. Gue langsung berhenti di tempat, payung hampir jatuh dari tangan gue. Kalau Mbak Rita ada di mobil, terus yang tadi gue lihat di dalam minimarket itu siapa? Setelah keluar dari minimarket, gue kaget banget lihat Mbak Rita berdiri di samping mobil gue. Dia masih dengan pakaian serba hitam dan payung hitam di tangannya, persis kayak ciri khas dia. Tapi, kapan dia keluar dari supermarket, gue tadi ninggalin dia di dalam, dan dia nggak kelihatan keluar bareng gue. Hati gue langsung campur aduk, deg-degan, bingung, tapi juga takut. Gue berdiri diam di depan pintu minimarket sambil megang payung dan teh panas. Pikiran gue mulai kalut, kalau dia ada di sini, terus tadi di dalam supermarket itu siapa? Rasa penasaran makin kuat, tapi juga bercampur takut. Gue mikir, apa gue salah lihat? Apa yang di mobil itu bukan Mbak Rita, atau yang di dalam tadi? Gue nggak bisa mikir jernih. Akhirnya, gue beranikan diri buat nengok ke belakang. Pelan-pelan banget, kayak adegan di film horor. Jantung gue rasanya mau copot, tapi begitu kepala gue berputar sepenuhnya, gue kaget setengah mati. Mbak Rita masih berdiri di dalam minimarket, di posisi yang sama persis seperti tadi, tegak, diam. Tatapan kosong ke arah rak makanan, dia nggak bergerak sedikit pun, sama sekali nggak berubah sejak gue terakhir lihat. Gue langsung merasa bulu kuduk berdiri. Ada dua Mbak Rita, satu di dalam minimarket, dan satu lagi berdiri di samping mobil. Gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan, tapi satu hal yang pasti, gue nggak akan pernah lupa kejadian di KM 97 ini. Telepon penentu di KM 97 gue berdiri di depan minimarket, bingung luar biasa, ada dua, Mbak Rita, satu di dalam minimarket berdiri kaku di rak makanan, dan satu lagi di luar, berdiri di samping mobil gue, pakai payung hitam, baju hitam, sambil ngeliatin gue dari kejauhan. Rasanya kayak adegan di film horor, gue bingung harus percaya yang mana. Di tengah hujan deras dan angin yang makin kencang, gue memaksa diri buat nengok lagi ke arah mobil. Gue pikir, siapa tahu itu bukan Mbak Rita, mungkin orang lain, maling, atau sesuatu yang lain. Pelan-pelan gue menatap ke depan, dan dia masih di sana, berdiri di samping mobil, dengan posisi yang sama. Tatapan matanya lurus ke arah gue, bikin gue makin merinding. Di tengah kepanikan, gue tiba-tiba punya ide. Gue harus telepon Mbak Rita. Kalau yang asli itu Mbak Rita, dia pasti angkat telepon gue. Gue pegang payung dengan satu tangan, tangan satunya buru-buru merogoh HP di kantong. Di bawah hujan deras, dengan jantung yang hampir copot, gue tekan nomor Mbak Rita dan langsung telepon. Nada sambung terdengar, lalu beberapa detik kemudian telepon gue diangkat. "Put, lu ngapain sih di depan situ? Udah balik aja ke mobil." Suara Mbak Rita terdengar jelas di telepon. Gue langsung tanya, "Mbak, lu lagi di mana sekarang?" Jawaban dia bikin gue makin bingung sekaligus merinding. "Gue di dalam supermarket, dari tadi di sini." "Lu?" Juga gue nggak nyaut. Lagi mikirin beli apa, gue kaku di tempat, mata gue masih ngelihat sosok yang berdiri di samping mobil. Sementara suara Mbak Rita di telepon terdengar yakin kalau dia ada di dalam supermarket. Kalau begitu, yang berdiri di luar itu siapa? Sosok di KM 97. Gue masih kaku berdiri di depan minimarket, hujan deras terus mengguyur. Setelah telepon Mbak Rita, gue memberanikan diri buat nengok lagi ke belakang, ke arah supermarket. Di sana gue lihat Mbak Rita udah berubah posisi. Dia nggak lagi berdiri kaku termenung seperti tadi. Sekarang dia megang HP, mukanya ngadep ke gue, sambil ngomel-ngomel di telepon. "Ngapain bengong di situ, hujan-hujanan gitu, tungguin gue aja, bentar lagi gue bayar terus keluar," katanya keras sambil jalan ke kasir. Gue bingung, tapi lega sedikit, mungkin benar dia yang asli. Tapi pas gue nengok lagi ke arah mobil, sosok dengan payung hitam yang tadi berdiri di samping mobil gue udah nggak ada, hilang begitu aja. Jantung gue makin berdebar, gue cuma bisa diam. Payung gue pegang erat-erat sambil nunggu Mbak Rita keluar dari minimarket. Beberapa menit kemudian, dia selesai bayar dan jalan ke arah gue dengan santai. Pas sampai di depan gue, dia langsung ngomel, "Ngapain sih lo berdiri di sini? Kan gue bilang tungguin gue di dalam aja, malah hujan-hujanan." Gue masih bengong,
nggak tahu harus jawab apa. Akhirnya gue tanya, "Mbak, lu tadi udah lama di dalam supermarket?" Dia jawab santai, "Ya iyalah, dari tadi, lihat lo lagi bikin teh panas." Gue panggil, "Put, mau beli cemilan nggak?" Tapi lo diem aja, nggak nyaut, malah ngeliatin teh lo doang. Gue langsung merinding lagi. Kalau Mbak Rita dari tadi di dalam supermarket, terus yang gue lihat di samping mobil tadi, itu siapa? Dua dunia di KM 97 gue dan Mbak Rita akhirnya berdiri di bawah payung. Masih di depan minimarket, hujan deras masih turun. Tapi perasaan gue jauh lebih kacau dari sekadar basah kuyup. Gue coba menjelaskan ke Mbak Rita soal apa yang gue lihat tadi. "Mbak, gue tadi ngajak lu ngobrol pas di rak makanan. Tapi lu diem aja, nggak nyaut." Mbak Rita langsung nyahut dengan nada bingung. "Loh, gue dari tadi juga manggil lu. Tapi lu nya diem aja, nggak nyaut sama sekali." Kata-kata dia bikin kepala gue makin pusing. "Mbak, gue bahkan nelpon lu, terus lu jawab, ngapain bengong di situ? Tapi kita kan tadi sama-sama di dalam supermarket." Mbak Rita kelihatan makin bingung. "Iya, maksud gue juga gitu, ngapain lu nelpon gue padahal kita depan-depanan, tapi gue yakin tadi gue manggil, dan lu yang diem aja." Gue bengong, nggak tahu harus ngomong apa, rasanya kayak ada sesuatu yang salah. Seolah-olah gue sama Mbak Rita ada di tempat yang sama, tapi sebenarnya nggak benar-benar di tempat yang sama. Mbak Rita kemudian menambahkan, "Gue tadi lihat lo berdiri di depan rak teh panas. Diem aja kayak orang bengong. Gue pikir, mungkin lo lagi mikir keras. Tapi ternyata lo bilang hal yang sama ke gue. Jadi maksudnya apa ini?" Gue cuman bisa jawab lirih, "Gue nggak tahu. Mbak, rasanya kayak ada dua dunia. Kita sama-sama di supermarket ini. Tapi apa yang kita lihat beda." Kami akhirnya masuk ke mobil lagi. Tanpa banyak bicara, perjalanan ke Bandung masih panjang. Tapi rasa dingin yang gue rasakan saat itu bukan karena AC atau hujan deras. Ada sesuatu di KM 97 yang nggak bisa gue jelaskan, dan mungkin nggak akan pernah bisa gue pahami. Jalan terus ke Bandung. Meskipun gue dan Mbak Rita ada di tempat yang sama, rasanya kayak kita nggak ada di dimensi yang sama. Apa yang gue lihat, dan apa yang dia lihat, tuh berbeda. Ada perasaan aneh, kayak ada jarak yang nggak bisa dijelasin antara kami berdua, meskipun fisik kita berdiri berdampingan. Gue nggak ngerti apa yang baru aja terjadi, kayak gue baru aja keluar dari suatu dunia yang asing. Akhirnya, setelah beberapa detik diam, Mbak Rita bilang, "Udah, yuk jalan lagi, kita masih jauh ke Bandung." Dia masih nggak enak badan, tapi tetap minta gue yang nyetir, biar dia bisa istirahat. Perjalanan lanjut, dan hujan deras masih menemani di sepanjang jalan. Begitu kita masuk KM 99 dan 100, hujan itu tiba-tiba berhenti. Gue yang tadinya was-was banget, mulai merasa lega, dan begitu masuk KM 101 sampai 103, jalanan udah kering, nggak ada hujan sama sekali. Itu semua terasa aneh, seolah-olah cuaca, jalanan, dan bahkan perasaan gue berubah begitu cepat. Perjalanan ini bukan cuma fisik, tapi juga perjalanan menuju sesuatu yang gue nggak tahu. Tapi satu hal yang pasti, kejadian di KM 97 itu tetap jadi misteri yang nggak bisa gue lupain. Saat itu, gue masih berusaha positive thinking aja, mikir kalau daerah KM 90 sampai 100 emang punya curah hujan tinggi. Gue nggak ngerti soal struktur pegunungan di sekitar tol Cipularang, jadi gue cuma mikir, mungkin emang gitu, cuaca bisa beda-beda, tapi satu hal yang gue rasain, hujan deras cuma ada di area itu. Begitu lewat, jalanan kembali kering. Bahkan Bandung pun kering tanpa hujan sama sekali. Setelah 5 jam perjalanan, yang biasanya cuma 3 jam, akhirnya gue sampai di Bandung sekitar jam 5 pagi. Cukup lama, dan entah kenapa rasanya waktu di jalan terasa melambat. Gue turun di kosan temen gue, karena gue nggak nginep bareng Mbak Rita. Dia lanjut ke rumahnya, dan kami berpisah begitu saja. Sejak saat itu, gue nggak pernah bahas lagi kejadian di KM 97 sama Mbak Rita. Kami sama-sama bingung dan nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Kami ada di tempat yang sama, tapi kok rasanya kita nggak ketemu, nggak saling lihat meskipun berdiri berdampingan. Misteri itu tetap nggak terpecahkan, dan sampai sekarang, gue nggak bisa menjelaskan apa yang gue rasain. Bahkan, saat gue coba rekam hujan di KM 90 sampai 100, karena saking anehnya kejadian itu,
gue sadar itu nggak patut untuk dicontoh. Mengemudi sambil main HP, itu berbahaya, dan gue nggak mau kejadian serupa terjadi ke orang lain. Kenangan itu tetap menjadi misteri besar yang nggak bisa gue ungkapkan sepenuhnya. Sebuah pengalaman yang ngingetin gue bahwa kadang, ada hal-hal yang lebih besar dari apa yang kita bisa pahami. Bahaya dalam perjalanan saat itu, gue kaget banget melihat hujan yang turun sederas itu. Mendadak banget di KM 90-an. Secara spontan, gue ambil HP dan mulai merekam. Meskipun gue berusaha fokus ke jalan, gue nggak lihat layar HP, cuma sebentar ngerekam beberapa detik. Setelah itu, gue sempat posting kejadian hujan itu di Instastory, sekadar berbagi ke teman-teman gue yang mungkin penasaran sama cuaca yang tiba-tiba berubah. Tapi, gue sadar sekarang itu adalah hal yang sangat nggak bagus buat ditiru, merekam video atau main HP saat hujan deras, apalagi di tol yang penuh kendaraan, itu sangat berbahaya. Seharusnya, gue nggak ngelakuin itu. Keamanan harusnya jadi prioritas utama saat nyetir, apalagi di KM 90-an, yang terkenal dengan jalan panjang dan berbahaya. Meski begitu, gue cuma pengen merekam sedikit kejadian ajaib yang gue alamin saat itu, suatu peristiwa yang entah kenapa terasa begitu aneh dan nggak bisa dijelaskan. Tapi pengalaman ini ngingetin gue untuk lebih berhati-hati, karena kadang, meski kita cuma pengen berbagi cerita, keselamatan tetap harus jadi yang utama. Setelah gue merekam hujan itu, perasaan gue jadi campur aduk. Di satu sisi, gue merasa kayak mencatat sebuah kejadian yang luar biasa, yang gak sering terjadi. Tapi di sisi lain, gue juga ngerasa cemas karena gue tahu gue udah berbuat sesuatu yang gak aman. Meskipun saat itu gue merasa cukup tenang, gue sadar banget bahwa itu bisa berisiko besar, apalagi dengan kondisi jalan yang licin dan visibility yang rendah. Sesampainya di Bandung, meskipun segala hal mulai normal lagi, kejadian itu tetap membekas di pikiran gue. Entah kenapa, ada perasaan aneh, seperti ada yang gak selesai atau belum terjawab. Gue mulai bertanya-tanya, apakah itu cuma kebetulan, atau ada hal lain yang lebih besar yang terjadi di perjalanan itu. Ada sesuatu yang terasa janggal, terutama di KM 97. Saat gue merasa ada dua sosok Mbak Rita, itu perasaan yang gak bisa gue jelaskan. Dan akhirnya gue memutuskan untuk nggak terlalu membahasnya lagi. Sampai hari ini, kejadian itu tetap jadi sebuah misteri yang selalu terngiang di pikiran gue. Gue juga nggak pernah membicarakan hal itu lagi dengan Mbak Rita, karena kami berdua sama-sama nggak tahu harus bagaimana menjelaskan apa yang kami alami. Kami mungkin ada di tempat yang sama, tapi kenyataannya, kami nggak merasakannya dengan cara yang sama. Mungkin ini jadi pelajaran buat gue, bahwa kadang perjalanan bukan hanya soal fisik, tapi juga soal pengalaman yang bisa membuat kita mempertanyakan banyak hal. Dan, meskipun kita punya kejadian yang aneh, kita tetap harus menjaga diri, mengingat bahwa dalam setiap perjalanan ada risiko yang harus dihadapi dengan hati-hati. Sekarang, kejadian itu cuma jadi ingatan aneh yang ngelipir di kepala gue. Kami berdua nggak pernah bicarakan lagi kejadian di KM 97 itu, dan entah kenapa, rasanya kayak ada yang belum selesai. Gue nggak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah itu hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar yang mengatur semuanya. Yang jelas, satu hal yang gue pelajari, setiap perjalanan, sekecil apapun, selalu menyimpan cerita yang mungkin nggak akan pernah bisa kita mengerti sepenuhnya. Dan kadang, ada hal-hal yang lebih baik tetap menjadi misteri, karena beberapa pengalaman memang tidak untuk dijelaskan. Buat kamu yang lagi nganggur, kamu bisa daftar Maxim aja, lumayan buat tambahan. Buat yang mau daftar, tanpa SIM bisa, kendaraan lama bisa, langsung jadi, langsung bisa dipakai untuk narik. ADM-nya 50.000 aja. Hubungi WhatsApp 082283998955. Bisa untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kali ada serem, kali ada serem, kali ada